Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita kembali ke sini. Kita dikasih. Kita ini kita share dulu. Kita kembali ke pengetahuan awal. Kita akan tambahkan di sini beberapa tampilan atau widget ya. Biasanya kan di sini ada logo, terus di sini ada navigasi, menu ya. Terus ini di sini ada nanti konten, kita bagi dua menjadi konten untuk postingannya, terus di sini ada untuk widget sidebarnya ya. Nah di sini untuk nanti beberapa widget, ada yang 3, ada yang 4 gitu ya. Di sini kita coba tambahkan di sini, insert, kita tambahkan ini ya di sini, nanti di sini logo. Oke, terus di sini ini logo. Terus di sini tambahkan lagi untuk navigasi. Di konten kita bagi dua, nanti di sini kita tambahkan lagi. Ya, di sini kita kasih padding sekitar segini. Oke. Kita kasih ini sedikit. Ya, kita naikin lagi sedikit. Oke, satu lagi kita kasih sidebar. Nah, seperti ini. Ini kita kasih blog post. Postingan. Namanya artikel. Oke, di sini sidebar. Ya. Kita sekarang tambahkan di bagian sini. Oke, kita di bagian atas kita bagi dua di sini. Di header kita buat namanya header logo ya. Class header logo. Terus satu lagi kelas header supaya hafal, header navigation. Oke. Terus di konten kita bagi dua lagi ya, kelas artikel konten. Satu lagi header. Ya, kita buat di sini dua, berarti kita harus buat kelas header logo sama header navigation. Kita dapatkan jangan jauh-jauh dari header ya. Kita buat sini header logo. Oke. Satu lagi header di konten kita buat sini ada artikel. Ini sidebar. Logo kita beri sampel atau kita beri background dulu biar supaya kelihatan. Background white ya, putih aja deh. Oke. Width-nya 30% ya. Oke. Terus kita beri dulu minimal height supaya terlihat. Minimal height-nya kita kasih 350. Yes. Oke. Terus di sini navigation sama ya. Kita kasih warna background putih. White. Oke. Terus minimum width-nya kita
Karena yang dibagi dua, coba kita masukkan dulu 70% ya. Pertama 30%, yang kedua berarti 70%, separuhnya dari logo. Oke, terus minimal height-nya kita samain 50. Oke. Kita save. Kita kembali ke sini. Nah, ini masih tumpuk-tumpukan ya. Karena di sini posisinya header minimal height-nya 50, terus di header logo minimal height-nya 50. Coba kita ganti yang ini 60 atau 40 ya. Terus kita 40, kita masuk L. Nah, ini nggak terlihat nih. Kalau kita ganti warna nih ya, jangan putih, gray. Oke, kita save. Kita lihat lagi. Nah, ini di sini tumpuk-tumpukan. Kita coba navigasi. Kita ganti juga ini, nggak kelihatan karena putih. Green. Nah, ini ya. Karena ini 40, terus ini 50, posisinya adalah berarti si navigasi ini lebih tinggi daripada si header sendiri ya. Karena posisi si dua header logo dan navigasi ini berada tepat di atasnya header. Nah, supaya ini header akan mengikuti tingginya anak-anaknya ya, atau tingginya di atasnya, berarti kita di sini harus ada ini overflow hidden. Kita save ya, kita lihat di sini. Oke, kita belum ada lihat header logo minimal 150. Coba kita cek dulu ya. Nah, dia akan mengikuti ya. Kalau kita tidak pakai ini, kita komen dulu. Oh, ini udah ngikutin ya. Oke, itu untuk yang header. Nah, tapi ini posisinya nih logo dan navigasinya tumpuk-tumpukan nih ya. Supaya ada posisinya dia berada sejajar, supaya dia menyusun kiri gitu kan. Berarti di sini ada header, di sini ada navigasi. Nah, ada namanya fitur atau namanya properti itu plot ya. Plot itu kan bahasa Indonesia yang mengambang. Nah, kita kasih plot lab coba. Ini juga sama nih ya. Kita save dulu. Nah, jadi seperti ini nih tuh ya. Di sini overflow hidden-nya tidak terbaca, kita buka lagi. Kita refresh ini. Nah, ya dia akan si header akan mengikuti tingginya ini ya. Sekarang ini kita ganti ini width-nya 90%, minimal height 50%. Oh, minimal height. Minimal height-nya jangan 50 ya. 30 px ya. Kita lihat nih. Nah, dia si navigasi ini tepat posisinya ada di belakang si header logo, supaya nanti dia ada di sebelah sini nih ya. Berarti kita pakai plot lagi ya. Plotnya ke kiri ya. Nah, kalau secara dasar secara konsepnya untuk desain itu dia akan baca di web itu, di CSS itu dia akan baca plotnya ada di posisi bawah sini nih ya. Jadi si desain ini, si kotak ini akan berat ke bawah. Jadi posisinya dia ibarat kita naruh di meja lah. Jadi yang bebannya ke meja. Nah, ketika plot lab berarti ini di sisi kiri ini kita anggap tembok. Nah, nanti si kotak ini akan jadinya nempel ke tembok gitu. Jadi plotnya ke left. Kalau plotnya ke right berarti ke sini ya. Sekarang kita coba tambahin di sini, kita plot lagi. Oke, kita coba ganti right. Ya, satu ke kiri, satu ke kanan. Nah, dia akan ke sini. Ini terlalu besar. Kita coba ganti 50 supaya kelihatan. Nah, yang ini ke kiri, yang ini ke kanan ya, tempel gitu. Oke, itu untuk yang header logo sama header navigasi.
Nanti kita isi ya. Nah, ini posisinya nih si header ini kan ditimpa sama dua ini. Nah, supaya ini ada dikasih jarak, itu kita kasih namanya margin ya. Berarti di sini ya, di sini kita kasih margin ya. Atau namanya padding. Karena margin itu adalah jarak dari kotak ke dalam keluar, kalau padding itu dari kotak kotak ke dalam. Oke, kita kasih 10 px. Ya, save. Nah, dia akan ada gap di sini ya. Ini 10, ini 10. Jadi padding dan margin itu cara bacanya adalah ketika dia ditulis seperti ini, padding ya, berarti dia semua sisi 10. Nah, ada beberapa namanya padding ya. Tuh. Kalau kita ketik strip, ada padding top, padding left, padding bottom, padding right-nya. Kalau kita mau custom di beberapa padding doang, boleh pilih salah satu tuh yang 4 tadi. Tapi untuk jika semuanya di kotak-kotak itu kasih jarak 10 gitu kan, udah tinggal padding aja gitu. Terus bisa nggak kalau langsung disusun, tidak usah padding left, padding top, padding bottom, padding right, nggak usah. Nah, tinggal di sini aja jadi 4 macam ya. Kita contoh 5 px ya. Terus ini 5 px. Ini 4 px. Nah, jadi secara defaultnya dia akan baca mulai dari atas. Ini atas, terus kanan, bawah, kiri. Jadi searah jarum jam. Itu jarak yang kita tulis di sini berarti searah jarum jam. Ini mulai dari atas, kanan, bawah, kiri. Kalau kita save, kita lihat di sini, tuh ya, dia akan berubah. Ini 10, ini 5, ini 5, ini 4 gitu ya. Itu untuk yang padding sama margin. Kalau padding, jarak antara si header ini orange ini ke dalam, ke isinya. Tapi kalau untuk margin, jarak si header ini nih keluar ke body berarti. Ini badinya saya set marginnya jadi 0% supaya nanti semuanya mepet nih ya. Karena di sini tidak ada margin. Nah, kita coba lihat, kita buktikan bahwa ini ada margin. Kalau kita kasih margin, berarti jarak si header keluar 20 gitu. Ya, px. Kita save, jangan lupa. Nah, jadi si kotak ini akan memberi jarak si header ke body. Oke. Ya, kita hapus yang ini. 2. Itu konsep dari padding sama margin. Di desain Android Studio juga ada, di desain Flutter juga ada untuk margin dan paddingnya. Jadi itu secara umum untuk bahasan tentang desain. Ini sudah jadi ya, kita set dulu ini. Kita R. Nah, nanti si navigasi kita taruh sini. Terus ini taruh sini. Sekarang kita tambahin lagi 2 di sini. Ini sama nih. Kita kontennya kita kasih margin padding dulu. Paddingnya kita kasih 10. Oke. Terus kita artikelnya kita kasih width berapa persen? Sekitar 65%. Oke. Terus backgroundnya kita kasih putih dulu. Ya, terus sidebar juga sama. Ini minimal height-nya. Kita kasih minimal height-nya 500 ya, px. Ini juga sama, kita copy. Kita masukin ke sidebar. Oke, save. Sekarang kita refresh. Sidebar artikel. Oh, salah ya. Artikel konten, sidebar konten. Artikel konten, sidebar konten. Oke, kita refresh. Nah,
Nah, ini kita kasih lab lagi kayak tadi. Kita kasih plot lagi. Oke. Ini juga sama. Plot. Save. Nah, ini posisinya si header ini, si artikel ini, si konten ini di dalamnya tidak mengikuti nih ya. Jadi tingginya si konten tidak mengikuti tingginya artikel konten sama sidebar konten. Terus gimana caranya? Sama kayak tadi ya. Di sini kita kasih apa? Overflow. Dan save. Nah, ini kita lihat di untuk yang kontennya ini sejahtera lebar ya. Kita save, kita refresh. Nah ini ya. Di antara sidebar sama konten kita kasih padding right sini ya. Padding atau margin. Margin. Kita atasnya 0, kirinya kita kasih 5 px. Kanan kita 5 px, bawahnya kita kasih 5 px. Terus di itunya kita kasih 5 px. Oke, kita save. Nah, ya, jadi udah jadi nih save konten untuk artikel sama sidebarnya. Oke, kita next dulu. Nanti kita tinggal masukin elemen-elemen HTML yang nanti kita masukin ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan ke bagian footer. Oke, kita stop dulu recordnya supaya tidak terlalu panjang videonya. Oke, next ke video selanjutnya.